Halo teman-teman, ini adalah kolam terpal bulat dengan diameter 2 meter, tingginya 1 meter. Bisa dilihat di sini, lokasi kolam ini ada di Kintamani. Pengen tahu cara masangnya? Cek terus video ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like yang jempol-jempol. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita untuk tahu lebih banyak tentang dunia farming atau peternakan, perikanan, dan perkebunan. Simak terus ya. Tempat atau lokasi lahan yang akan kami bangun kolam terpal diameter 2 adalah di sebelah sana. Nah, ini adalah rangkanya, rangka besinya. Kita menggunakan besi wire mesh. Ini bisa dilihat ini. Besi wire mesh ini yang kami pakai adalah besi wire mesh dengan ukuran real atau ukuran benarnya adalah M6 atau sekitar 6 mm kurang lebih ya. Bisa didapatkan di toko bangunan terdekat. Biasanya bentuknya lembaran atau rolan. Kali ini kita pakai bentuknya lembaran yang kami potong seperti ini. Nah, ini kita pindahkan ke lokasi untuk disiapkan pemasangan. Tinggi yang kami gunakan adalah tingginya 1 meter untuk kolam terpal diameter 2. Untuk menyambung rangka wire mesh atau rangka besinya, yang kita gunakan itu adalah clamp sling. Kali ini yang kita gunakan dengan ukuran 8. Ini bisa dibeli di toko yang menjual baut terdekat di tempat Anda. Nah, setelah kita ukur, maka kita posisikan clamp sling tersebut. Kita buka ya. Itu berada di sisi horizontal dari wire mesh tersebut. Ini sisi vertikal, ini sisi horizontal. Maka kita letakkan di sisi bagian horizontal. Mengapa demikian? Karena apabila ada tekanan air dari kolam, maka wire mesh ini akan bergerak mengikuti tekanan tersebut. Tidak terlalu banyak, memang bergerak hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Namun ketika dipasang di sisi vertikal, itu mengakibatkan resiko bengkok pada rangka. Nah, makanya sebaiknya diletakkan di posisi horizontal pada rangka wire mesh. Ya, di sini. Nah, kemudian pasangkan di setiap bagian, di setiap besi horizontal yang ada. Kemudian jangan lupa untuk dikencangkan. Kolam terpal bulat menggunakan sistem pembuangan central drain atau pembuangan di bagian tengah dasar kolam. Nah, untuk persiapannya adalah setelah area disiapkan, maka kita pastikan titik tengahnya. Boleh dilihat ke sini. Maka hitung dari sisi terluar dari rangka sepanjang 1 meter. Kemudian nanti digali sedalam 5-7 cm untuk meletakkan pipa dan kemudian pipa pembuangan ke arah sana.
Untuk melapisi bagian atas atau bibir pada rangka agar tidak membuat terpal robek ketika ada tekanan air, maka kita gunakan ini selang timbang, atau bisa menggunakan pipa karet atau pipa plastik atau selang plastik. Nah, caranya adalah selang timbang yang telah tadi dipotong masukkan ke sini, kemudian urutkan terus dan beri pengaman. Bisa menggunakan kabel tis ya, bisa menggunakan kabel tis. Nah, tapi pastikan bagian pengunci dari kabel tis itu berada di luar, tidak di atas, karena itu nanti dikhawatirkan beresiko merusak terpal seperti ini. Kemudian urut pasang mengikuti bentuk rangka terpalnya seperti ini, teman-teman. Nah, terus kita pasang setiap, katakan 1, 2, 3, 4, 5 kotak, atau setiap kotak itu bisa juga kita pasangkan kabel tisnya. Dan ingat untuk tetap memposisikan kabel tisnya tidak berada di atas, tapi berada di samping luar seperti ini, teman-teman. Jika sulit mendapatkan ini, bisa juga menggunakan karet dari ban bekas yang nanti bisa digulungkan, atau selang plastik, atau juga bisa memakai paralon yang lentur, bisa untuk melapisi ini. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi terpal agar tidak terlalu menggesek ke bagian besi. Untuk pemasangan pengaman pada dinding kolam atau dinding rangka, kita menggunakan material karpet talang. Karpet talang itu biasanya digunakan untuk bagian talang atau bagian atap. Bahannya seperti ini. Biasanya di pasaran warna merah pada satu sisi dan sisi hitam pada sisi lainnya. Yang kami gunakan dengan karpet talang ini lebarnya 1 meter. Kalian bisa pilih menggunakan sisi bagian merah untuk menghadap keluar atau sisi bagian hitam menghadap keluar. Fungsinya sama. Fungsi karpet talang di sini adalah agar bagian terpal itu tidak menonjok keluar. Karena bahan yang digunakan itu elastis, maka ketika tidak dipasangi ini, dikhawatirkan terpal itu ketika diisi air nanti akan menonjok keluar. Lama-kelamaan dia dikhawatirkan bergesekan dan itu ada resiko bocor. Nah, cara memasangnya adalah dengan memposisikan seperti ini, kemudian lubangi sedikit. Setelah dilubangi, pasang kabel tis, atau jika alternatif lainnya, jika tidak ada, bisa menggunakan tali rafia. Pasang sama, memposisikan kepala kabel tis itu ada di sisi bagian luar agak sedikit ke bawah agar tidak bergesekan dengan terpal nantinya. Ikutin terus seperti ini. Kemudian masukkan. Anda bisa beli jeda per kotak atau per 2 atau per 3 kotak. Yang paling penting adalah karpet talangnya tidak jatuh atau tidak kendor. Lapisi hingga menutupi keseluruhan kolam.
Pada lubang pembuangan tengah di kolam terpal, pastikan semuanya terpasang. Klem sudah dalam keadaan terkunci, karet penjaga sudah ada. Kemudian pastikan bersih, dan sebelum memasangnya itu berikan lem pada pipanya. Jangan sampai Anda telah menaruh pipa di dalam kolam namun Anda lupa mengelemnya. Jadi berikan lem pipa ya, berikan lem pipa, kemudian sambungkan. Kali ini kami memakai pipa dengan ukuran diameter 2 inch atau 2 dim. Ya, ini adalah pipa pembuangan yang letaknya ada di dasar kolam. Ya, pastikan keras. Dan pastikan yang Anda siapkan adalah pipa pembuangan yang telah diukur sesuai dengan kebutuhan kolam Anda. Kali ini karena kolam yang akan kami pasang adalah diameter 2, maka pipa yang disiapkan adalah 1 meter dan kita kasih lebih 5 cm untuk disambungkan ke pipa pembuangan yang mengatur jalur drainase pembuangan lainnya. Kita pasang kolam terpalnya. Sebelum kalian memasukkan semuanya, pastikan kalian memasang di bagian dasarnya dulu, yaitu di bagian lubang pembuangan. Nah, caranya adalah masukkan yang tadi sudah ditempel dan posisikan di ukuran yang tepat. Karena ini adalah kolam diameter 2, maka titik tengahnya ada di ukuran maksimum 1 meter, yaitu jarak dari titik ini ke dinding adalah 1 meter. Jika mau aman atau tidak mau bermain dengan resiko, kalian bisa bikin di ukuran 95 cm. Tapi pastikan maksimum 1 meter. Setelah kalian posisikan, maka tanam pipa dengan tanah. Ini sudah diukur 1 meter. Kemudian kalian bisa tanam dengan tanah. Untuk memastikan bahwa ini ada di posisi bawah, kalian bisa ukur dengan water pass. Lubang pembuangan posisinya harus berada di paling bawah di antara lainnya. Kalian bisa menggunakan alas, penambahan untuk alas, penambahan tinggi di sebelah pinggiran itu dengan menggunakan pasir, semen, ataupun kulit padi, kulit bekas gilingan padi. Kalau di Bali sebutannya adalah otsa. Untuk bagian alas atau dasar kolam, ini kita menggunakan otsa ataupun kulit padi. Nanti kita tabur, kita ratakan. Nah, di bagian pinggir diusahakan nanti ini agak lebih tinggi daripada tengah. Kenapa? Ini nanti membantu proses pembuangan air akan mengerucut di tengah, jadi seperti mangkok nantinya. Nah, untuk otsa itu ada beberapa keuntungan jika kita memakai ini, yaitu dinginnya dari tanah itu punya waktu merambat ke dalam air. Dalam artian ini seperti insulator ya. Air akan tetap dingin namun butuh waktu lebih lama. Tujuannya apa? Jadi ikan di dalam kolam atau ikan di dalam air itu tidak terlalu stres akibat perubahan suhu yang cukup cepat. Nah, otsa ini membantu memperlambat proses pendinginan air akibat dinginnya tanah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita ratakan, kita buat seperti mangkok. Jadi pastikan dari sebelah pinggirnya dulu. Iya, seperti ini. Nantinya mengelilingi kolam. Nah, ini otsanya atau kulit padinya sudah kita sebar. Ini lebih tinggi posisinya dibanding di bagian dasar. Nah, kita pasang kolam terpalnya ya.
Cara pertama, saya pakai masker dulu karena debunya lumayan banyak. Cari titik tengahnya, hati-hati, jangan sampai mengangkat. Kemudian bisa tahan pakai kaki. Pastikan alas kaki yang dipakai itu tidak tajam atau tidak kasar. Jika tidak mau pakai alas kaki tidak apa-apa. Maaf, saya mau pakai kaki, tidak pakai alas. Nah, luruskan, tahan ya, agar tidak ikut mengangkat pipa yang tadi telah ditanam. Pemasangan pipa saringan atau bagian dalam agar ketika nanti kita mau membuang air kolam yang di sebelah sana, ikan tidak masuk ikut ke dalamnya. Pastikan ini sudah jadi. Pemasangan pipa pembuangan di bagian luar kolam. Pastikan pipa menonjol dari bagian dalam kolam. Kemudian kita pasang lem. Oke. Kemudian kita pasangkan dengan posisi 90 derajat ke atas. Ya. Dan tunggu kering. Hanya lem di bagian ini aja. Ini saja. Ini tidak perlu karena nanti bagian sini harus bisa dibuka tutup, bisa dilepas dan bisa dipasang kembali. Gunanya untuk mengatur ketinggian air atau menguras air kolam. Jadi posisinya seperti bejana berhubungan di dalam kolam, seperti itu. Kemudian di luar kolam pun sama. Jadi air kotor yang berada di tengah di dasar kolam itu bisa keluar nanti dari sini. Nah, ketika sudah kering, kita boleh pasangkan pipa. Nah, pipa ini tingginya teman-teman bisa atur dengan sesuai kebutuhannya. Kali ini kita pasang di ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sekitar 75 cm. Nah, jika teman-teman mau bikin lebih tinggi lagi bisa. Nanti gunanya apa? Ketika ini kan di outdoor, di luar ruangan. Jadi kalau ada hujan, air itu nanti keluar dari sini. Air yang kelebihan akan keluar dari sini. Tapi ikan tidak kabur karena sudah kita pakai pipa penyaring di dalamnya. Nah, nanti ketika teman-teman mau menguras kolam atau menurunkan ketinggian air kolam, teman-teman bisa cabut saja ininya. Cabut sininya. Nah, nanti air akan keluar, kotoran akan keluar. Ketika kira-kira sudah cukup, teman-teman bisa pasangkan lagi. Nah, itu cara paling mudahnya. Oke, kolam sudah selesai terpasang, kita isi dengan air. Nah, sambil bersih-bersihkan ya. Ketika mengisi air, jangan lupa teman-teman sudah memasang pipa di bagian pembuangan sini. Nah, oke. Kemudian nanti sambil air terpasang, teman-teman bisa karena sudah terisi nantinya, sudah terbebani, teman-teman bisa urutkan ininya, terpalnya, sehingga agak sedikit rapi, tapi tetap jangan sampai terlalu tegang dan jangan sampai terlalu
tidak menyentuh dasar untuk bagian terpal di bagian dasar. Selalu pastikan jangan menggantung ya teman-teman. Selamat mencoba.